Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo teman-teman, kita bersukaria ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari. Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Halo semuanya, siapa yang siap dengar cerita firman Tuhan dari Cici Cherry hari ini? Cici Cherry hari ini mau cerita tentang gembala yang menemui bayi Yesus. Siapa yang mau dengar ceritanya? Nah, sebelum kita dengar cerita nih, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan dapat masuk ke hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Suatu hari di pinggir kota Bethlehem ada beberapa orang. Mereka adalah segerombolan gembala domba. Nah, saat malam-malam mereka menjaga domba sambil mendirikan api unggun. Mereka duduk mengitari api unggun dan ngobrol dan bercanda gurau. Tiba-tiba ada sebuah cahaya terpancar dari langit yang sangat terang. Para gembala pun takut dan kaget. Siapa itu? Katanya gitu. Mereka pun sujud ke tanah karena saking takutnya. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan bicara kepada para gembala, "Jangan takut, aku akan membawakan berita gembira untuk kalian semua." Lalu kata malaikat itu, "Hari ini di kota Daud telah lahir seorang bayi laki-laki. Bayi itu bernama Yesus. Bayi itu adalah seorang penyelamat. Mereka akan menyelamatkan kamu dan seisi bumi ini." Katanya seperti itu. Nah, seketika malaikat itu bergabung dengan malaikat-malaikat lainnya yang berjumlah sangat banyak di langit. Dan langit pun mereka pun nyanyi, mereka pun memuji nama Tuhan di langit, dan langit pun seketika menjadi terang benderang. Para gembala-gembala itu pun mendengarkan kata malaikat itu, dan mereka langsung berlari ke Bethlehem. Mereka mencari semua perumahan, mencari rumah, hotel, penginapan. Akhirnya sampailah mereka ke sebuah kandang. Di kandang tersebut, mereka akhirnya menemukan bayi Yesus. Para gembala memandang takjub dan kagum dengan bayi Yesus. Bayi Yesus yang sedang terbaring di jerami di atas palungan memandang para gembala dengan mata yang berbinar-binar. Nah, para gembala pun menyembah bayi Yesus. Setelah itu, para gembala menceritakan kepada Yusuf dan Maria akan hal yang telah mereka alami dan mereka lihat.
Dan Maria pun menyimpannya, cerita itu dalam hati dia dan merenungkannya. Lalu para gembala akhirnya pulang dengan hati yang sangat gembira dan mereka memuji nama Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Firman Tuhan ku dengar. Shalom, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bye-bye.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 11. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Teman-teman anak online apa yang Yohanes 3 ayat 16. Anaknya itu besar kasih kaya makan tanah ini. Dia jalan meyakan anaknya bukan kaya dia orang percaya kepadanya ya oleh Halo, selamat siang anak-anak yang luar biasa. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Tentunya semua yang di rumah dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang gembala dan malaikat, di mana pada suatu malam gembala bersama dengan kawanan dombanya sedang duduk-duduk mengelilingi api unggun. Nah, mereka diberitahukan oleh malaikat bahwa di kota Daud telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Bethlehem. Mereka akhirnya bertemu dengan bayi Yesus. Nah, cerita yang luar biasa ya. Hari ini kita akan membuat kreativitas domba, di mana para gembala mengembalakan domba. Kita pun akan membuat frame foto yang berbentuk domba ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah karton berwarna putih ya. Karton berwarna putih yang sudah dibentuk seperti ini, diberi pola garis ya. Garis kotak ini untuk membuat frame-nya seperti ini. Oke, terus yang kedua tentunya adalah foto ya. Foto yang diperlukan yang sudah dipotong sekecil ini ya, sebentuk dengan frame-nya. Oke. Bahan-bahan lain yang diperlukan adalah pensil warna 2 warna, warna krem dan warna merah. Cutter, penggaris,
dan juga spidol ya. Tentunya kita membuat pola kaki dari domba ya. Ini pola kaki domba. Oke, karton putih tadi kita akan gambar berbentuk kepala domba ya. Kita gambar dulu ya, berbentuk kepala domba. Nah, kalau sudah, kita beri warna untuk mukanya, berwarna salem. Diberi warna yang rata untuk mukanya, warna salem. Setelah selesai mewarnai mukanya, kita warnai kembali lidahnya berwarna merah ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi garis yang tadi itu kita potong dengan menggunakan cutter ya, sebelah sini, sini, dan sini, tapi tidak boleh putus. Kita lipat ke belakang ya. Nanti ini yang sudah dilipat ke belakang untuk menyanggah seperti ini ya. Jadi nggak boleh putus, dipotong tidak boleh putus. Berikutnya kita akan menempel kaki dombanya, ada 2, bebas bikinnya ya. Kita mau tempel kaki dombanya dengan menggunakan lem. Ditaruh di bawahnya 1 sebelah kiri, 1 lagi di sebelah kanan. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini bisa ditekuk begini. Kalau sudah jadi seperti ini, ada bolongannya untuk menempel fotonya ya. Fotonya sudah digunting, baru ditempel di belakang seperti ini ya. Nah, kalau sudah ditempel, framenya jadi seperti ini. Fotonya yang sudah ditempel ini akan jadi seperti ini framenya. Bisa dipajang di meja belajar, bisa dipajang di kamar, dimanapun kalian mau letakkan ya. Inilah frame berbentuk domba. Puji Tuhan, saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu depan adalah Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke, kita sudah membuat kreativitas frame foto yang berbentuk domba, juga sudah membaca ayat hafalan, dan tentunya anak-anak semua sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang dikirimkan dalam bentuk video. Puji Tuhan, saatnya kita akan menutup ibadah kita saat siang hari ini. Bila kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan yang indah pada hari ini. Tuhan, kami percaya seperti para gembala yang mengunjungi Engkau dan mau melihat Engkau sebagai juru selamat mereka. Kami pun, anak-anak Tuhan, percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, juru selamat kami. Kami mau senantiasa setia dan percaya kepadamu Tuhan. Sekarang kami sudah selesai dalam ibadah kami. Tuhan yang pimpin sertai dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, berkat
kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan bersama-sama, amin.